Pasar Semarang Baru selalu bangun lebih cepat dari matahari. Saat azan subuh baru saja reda, lorong-lorong sempit sudah dipenuhi suara besi rolling door yang dibuka paksa, aroma kopi hitam, dan teriakan pedagang yang saling berebut lapak. Di tempat inilah hukum sering kali bukan milik polisi, melainkan milik orang yang paling ditakuti. Namanya Yatno. Bagi para pedagang, menyebut nama Yatno saja sudah cukup membuat tangan gemetar. Ia dikenal sebagai ketua preman pasar, penguasa setoran, penentu siapa boleh berdagang dan siapa harus angkat kaki. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dengan bekas luka panjang di pipi kiri, konon hasil bacokan 10 tahun lalu yang justru mengangkat namanya. Selama pasar Semarang Baru masih buka, Yatno masih hidup, begitu kata orang-orang. Setiap pagi, Yatno selalu muncul di warung pojok dekat los sayur. Duduk santai, rokok menyala, ditemani dua anak buahnya. Tanpa banyak bicara, setoran mengalir. Siapa yang telat bayar, lapaknya bisa hilang sore harinya. Namun pagi itu berbeda. Sekitar pukul 7, saat pasar mulai padat, seorang gadis cantik muncul di gerbang timur pasar. Penampilannya sederhana, baju hitam lengan panjang, celana gelap, rambut panjang diikat rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk ukuran orang baru di wilayah kekuasaan Yatno. Yang membuat orang-orang memperhatikan bukan hanya kecantikannya, tapi cara ia berjalan. Pelan, mantap, seolah tahu persis kemana ia melangkah. Beberapa pedagang saling pandang. Itu siapa? Baru ya. Kok berani banget masuk sini sendirian? Gadis itu berhenti tepat di tengah pasar. Matanya menyapu sekeliling, lalu tertuju ke satu arah, ke warung pojok tempat Yatno biasa duduk. Tanpa ragu, ia melangkah ke sana. Anak buah Yatno langsung berdiri, menghadang. Mau apa? Bentak salah satunya. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya lembut, tapi jelas. Saya mau bertemu Yatno. Suasana mendadak sunyi. Beberapa pedagang menahan napas. Tidak ada orang luar yang memanggil nama Yatno tanpa gelar, apalagi dengan nada setenang itu. Yatno sendiri akhirnya berdiri. Ia menatap gadis itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil, tawa yang biasanya menjadi pertanda buruk. Bocah cantik, katanya pelan, kamu nggak tahu sedang bicara sama siapa. Gadis itu menatap balik tanpa gentar. Saya tahu, jawabnya. Dan justru karena itu, saya datang. Tak seorang pun di pasar tahu, pagi itu adalah awal dari benturan besar, antara penguasa pasar dan seorang gadis yang diam-diam menyimpan ajian lembu sekilan, ilmu yang selama ini hanya hidup dalam cerita orang tua. Dan pasar Semarang Baru, sebentar lagi, tak akan pernah sama lagi, tak banyak orang tahu nama gadis itu. Bahkan pedagang yang paling lama berjualan di pasar Semarang Baru pun tak pernah melihatnya sebelumnya. Namun pagi itu, setelah keberaniannya menatap Yatno tanpa gentar, satu nama mulai beredar dari mulut ke mulut. Sekar. Ia memperkenalkan diri singkat, tanpa embel-embel, tanpa senyum. Hanya satu kata. Dan justru kesederhanaan itu yang membuat Yatno merasa ada yang tidak beres. Yatno memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Oke, katanya sambil menyedot rokok dalam-dalam, kita ngobrol. Tapi bukan di sini. Sekar mengangguk. Mereka berjalan menuju gudang tua di belakang pasar, tempat yang biasa dipakai Yatno untuk menyelesaikan masalah. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, tapi telinga mereka tajam. Tidak ada yang berani mengikuti, tapi firasat buruk terasa menggantung di udara. Di dalam gudang, bau apek bercampur oli dan karung beras lama. Yatno duduk di atas peti kayu, menatap Sekar yang berdiri tenang di depannya. Kamu mau apa? Tanya Yatno, nadanya kini dingin. Kalau mau buka lapak, ada aturannya. Sekar menarik napas pelan. Saya tidak mau buka lapak, katanya. Saya mau tanah ini dikembalikan. Yatno tertawa keras. Suara tawanya menggema di gudang. Tanah siapa? Sejak kapan pasar ini punya pemilik selain gue? Sekar menunduk sejenak. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali,
matanya berkaca, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu. Tanah ini milik kakek saya, ucapnya pelan. Dan dulu, kamu yang mengambilnya. Kalimat itu membuat tawa Yatno berhenti. Ada kilatan sesuatu di matanya, ingatan lama yang ia kira sudah terkubur. 10 tahun lalu, seorang lelaki tua, keras kepala, menolak bayar setoran, menolak menyerahkan kiosnya. Malam itu, kios itu terbakar. Lelaki itu meninggal beberapa bulan kemudian karena sakit dan tekanan. Yatno berdiri. Kalau kamu mau cari mati, katanya sambil mendekat, kamu salah tempat. Sekar tidak mundur. Kakek saya meninggal membawa sumpah, katanya lirih. Dan sebelum meninggal, dia menitipkan sesuatu pada saya. Udara di dalam gudang terasa berubah. Yatno tiba-tiba merasa tengkuknya dingin, seperti ada angin yang tak terlihat. Ia sudah lama hidup di dunia hitam, dan ia tahu ini bukan gertakan biasa. Titipan apa? Tanya Yatno, suaranya kini lebih rendah. Sekar menutup mata sejenak, bibirnya bergerak, seperti melafalkan sesuatu dalam hati. Lalu ia membuka matanya kembali dan berkata, "Ajian lembu sekilan." Nama itu membuat darah Yatno terasa turun ke kaki. Ia pernah mendengarnya, dari preman tua, dari dukun jalanan. Ilmu kuno, ilmu berat, ilmu yang membuat pemiliknya terlihat kecil, tapi kekuatannya berlipat-lipat, seperti amukan lembu saat tersulut amarah. Itu cuma dongeng, gumam Yatno, lebih pada dirinya sendiri. Sekar melangkah satu langkah maju. Kakek saya tidak pernah berdongeng, katanya. Dan saya kesini bukan untuk balas dendam. Yatno mengerutkan kening. Lalu, Sekar menatapnya lurus. Saya datang untuk memberi pilihan. Di luar gudang, tanpa mereka sadari, seekor kucing pasar tiba-tiba melengking keras lalu lari terbirit-birit, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai penguasa pasar Semarang Baru, Yatno merasa takut tanpa tahu kenapa, gudang tua itu terasa makin sempit. Debu menggantung di udara, dan suara pasar di luar terdengar seperti jauh, seolah dunia di dalam gudang terpisah dari dunia nyata. Yatno menatap Sekar dengan sorot mata tajam, mencoba membaca apakah gadis itu hanya menggertak atau benar-benar membawa sesuatu yang berbahaya. Kamu masih muda, katanya. Dunia kayak gini bukan buat anak kecil. Sekar menunduk, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kelembutan, melainkan bekas luka panjang yang tak terlihat. Saya sudah hidup dengan ini sejak kecil, jawabnya. Tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar gudang. Salah satu anak buah Yatno, Rian, berlari masuk dengan wajah panik. Bos, ada pedagang ribut. Ada yang nolak setor. Yatno mendengus kesal, bilang tunggu. Namun sebelum Rian sempat keluar, terdengar teriakan keras di luar. Suara barang jatuh, jeritan, kepanikan. Yatno mengumpat, lalu melangkah keluar. Sekar mengikutinya, tanpa diminta. Di tengah lorong pasar, seorang pedagang pria berbadan kurus sedang ditarik kasar oleh dua preman. Lapaknya sudah berantakan, sayuran berserakan di lantai. Gue udah bilang, setorannya nambah. Bentak salah satu preman. Pedagang itu gemetar. Saya nggak punya uang lagi, tolong. Yatno datang dan menatap dingin. Kalau nggak sanggup bayar, jangan dagang di sini. Ia memberi isyarat kasar. Beresin. Preman itu mengangkat tangan, siap memukul. Namun sebelum pukulan mendarat, Sekar melangkah maju. Cukup. Satu kata, pelan, tapi cukup membuat semua mata tertuju padanya. Preman itu tertawa meremehkan. Lo siapa, cewek? Sekar menatapnya. Tatapannya tidak marah, tidak takut, hanya tenang. Ia menarik napas dalam-dalam. Beberapa pedagang di sekitar merasakan sesuatu yang aneh, udara terasa berat, seperti sebelum hujan badai. Tiba-tiba, preman itu terhuyung mundur, seolah didorong sesuatu yang tak terlihat. Ia terjatuh keras, menghantam peti kayu hingga retak. Apaan itu? Teriaknya panik sambil merangkak mundur. Orang-orang terdiam. Yatno menoleh cepat ke arah Sekar. Lu ngapain? Bisiknya. Sekar menunduk,
Kedua tangannya sedikit gemetar. Saya tidak berniat, katanya pelan. Kadang, ajian itu bergerak sendiri. Angin tiba-tiba berembus di lorong pasar, membuat plastik, kain, dan terpal berkibar. Seekor ayam yang terikat di dekat sana meronta panik, seperti merasakan ancaman. Pedagang yang tadi diseret menatap Sekar dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Sekar hanya mengangguk pelan. Yatno kini tidak bisa lagi tertawa. Apa yang baru saja ia lihat bukan trik, bukan gertakan. Ia telah menyaksikan banyak kekerasan dalam hidupnya, tapi ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Saat Sekar berjalan kembali ke arahnya, ia berbisik pelan. Itu sebabnya saya datang ke sini, Pak Yatno. Kalau saya tidak mengendalikan ajian ini, orang yang salah bisa terluka. Yatno menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ancaman terbesar di pasar Semarang Baru bukanlah preman lain, melainkan seorang gadis muda, yang bahkan tak sepenuhnya menguasai kekuatannya sendiri. Malam itu, Sekar duduk sendiri di kamar kecilnya. Lampu temaram, bau kemenyan tipis masih terasa. Ia teringat masa kecilnya di desa, saat kakeknya mengajarinya diam, bukan memukul. Ajian ini bukan untuk menyerang, kata sang kakek dulu. Lembu sekilan kuat bukan karena marah, tapi karena menahan. Latihannya sederhana tapi berat, berdiri berjam-jam, napas diatur, emosi ditekan. Saat marah, kekuatan justru lepas kendali. Itulah sebabnya kakeknya berpesan satu hal terakhir sebelum meninggal. Kalau ajian ini bangun, jangan biarkan dendam memimpin. Sekar membuka mata. Ia tahu, pertemuannya dengan Yatno baru awal. Dan pasar Semarang Baru belum melihat apa-apa. Yatno tak bisa tidur malam itu. Bayangan Sekar dan kejadian di pasar terus berputar di kepalanya. Ia sudah lama tak percaya hal gaib, tapi tubuh preman yang terpental tanpa sentuhan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Diam-diam, Yatno menemui seorang dukun tua langganannya. Mendengar nama ajian lembu sekilan, wajah si dukun langsung pucat. Itu ilmu warisan, katanya lirih. Kalau pemiliknya perempuan dan hatinya terluka, yang hancur bukan satu orang. Yatno pulang dengan keringat dingin. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah kekuasaan di pasar ini masih benar-benar miliknya? Keesokan paginya, pasar Semarang Baru terasa berbeda. Preman-preman Yatno bergerak lebih pelan, suara bentakan berkurang. Nama Sekar mulai dibisikkan, setengah takut, setengah kagum. Sekar kembali datang, berdiri di tengah pasar. Kali ini tak ada yang menghalangi. Yatno menatapnya dari kejauhan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Melawan kekuatan yang tak ia pahami, atau melepaskan sebagian kekuasaan yang ia rebut bertahun-tahun lalu. Dan bagi Yatno, pilihan itu terasa lebih berat daripada perkelahian manapun. Isu tentang Sekar menyebar cepat. Pedagang mulai berani mengeluh, bahkan beberapa berhenti setor penuh. Anak buah Yatno resah, kekuasaan yang dulu mutlak kini retak dari dalam. Di sudut pasar, beberapa preman berbisik. Kalau bos jatuh, kita ikut jatuh. Cewek itu bahaya. Sementara itu, Sekar merasakan ajian di tubuhnya semakin aktif. Setiap emosi kecil terasa berlipat. Ia sadar, semakin lama ia di pasar itu, semakin besar benturan yang tak terhindarkan. Dan di balik semua itu, sesuatu sedang dipersiapkan, bukan oleh Sekar, bukan pula oleh Yatno. Malam turun dengan sunyi yang aneh. Pasar Semarang Baru gelap lebih cepat dari biasanya, seolah menahan napas. Sekar bermeditasi di kamar, berusaha menenangkan ajian yang bergejolak. Di sisi lain, Yatno mengumpulkan anak buahnya, bukan untuk menyerang, tapi berjaga. Ketakutan kini mengikat mereka. Tak ada bentrokan malam itu. Justru itulah yang menakutkan. Karena semua orang tahu, keheningan ini hanya jeda sebelum sesuatu pecah. Pagi datang dengan suasana tegang. Seorang preman muda Yatno terpancing emosi dan mendorong Sekar saat ia lewat. Seketika, udara berubah berat. Sekar terhenti. Dadanya naik turun. Ajian itu merespons.
Tanpa sentuhan, preman itu terpental jatuh. Orang-orang menjerit, pasar mendadak kacau. Yatno berteriak menghentikan semuanya. Ia sadar, satu dorongan kecil saja cukup menghancurkan segalanya. Dan kini, tak ada jalan kembali, di tengah pasar yang gaduh, Yatno akhirnya melangkah maju. Dengan suara berat, ia mengakui kesalahannya di depan Sekar dan para pedagang, tentang kios yang dirampas, tentang api yang ia biarkan menyala bertahun lalu. Keributan mereda, semua terdiam. Sekar menunduk, amarahnya surut, tapi lukanya tetap ada. Ia tahu, pengakuan ini perlu, meski datang terlambat. Dan bagi Yatno, kata-kata itu terasa lebih mematikan. Daripada pukulan manapun, setelah pengakuan Yatno, Sekar menutup mata sejenak. Napasnya dalam, ajian lembu sekilan mulai menenangkan dirinya sendiri. Preman-preman terdiam, pedagang mulai kembali menata lapak, tapi semua tahu sesuatu telah berubah. Pasar ini tidak lagi sama. Sekar membuka mata, menatap Yatno. Sekarang, tinggal satu hal lagi, katanya pelan. Dan Yatno tahu, itu bukan ancaman. Itu peringatan. Sekar melangkah perlahan ke arah Yatno. Suaranya tenang tapi tegas. Kalau kekuasaan ini masih dipertahankan dengan rasa takut, pasar Semarang Baru tidak akan pernah damai. Yatno menunduk, merasakan beban kata-katanya. Ini bukan gertakan, bukan pula pertarungan fisik, ini peringatan terakhir. Dan malam itu, pasar Semarang Baru merasakan ketenangan yang aneh, seperti sebelum badai besar. Hari itu pasar Semarang Baru penuh sesak, tapi berbeda dari biasanya. Pedagang berdiri menatap, anak buah Yatno bergerak hati-hati, dan suara pasar terdengar seperti gemuruh yang menahan sesuatu. Sekar berdiri di tengah pasar, tenang, dengan mata menatap lurus ke arah Yatno. Orang-orang bisa merasakan ketegangan di udara, sebuah konflik besar akan segera pecah. Yatno maju, tubuhnya besar, otot-otot tegang, wajah kerasnya tak lagi menakutkan tapi menahan sesuatu yang lebih dalam, rasa takut yang ia sendiri jarang rasakan. "Kamu ingin apa, Sekar?" Suaranya berat, tapi terdengar lemah di antara bisik-bisik orang-orang. Sekar mengangkat kepala, menatap langsung ke mata Yatno. "Aku ingin kau mengerti," katanya perlahan, tapi setiap kata seperti pukulan halus. "Kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan bukan kekuasaan. Dan aku di sini untuk menghentikan itu, sebelum orang-orang terluka lebih parah." Yatno menertawakan itu, tapi tawa itu cepat terhenti. Sekar menutup mata sejenak, lalu membuka lagi. Dalam sekejap, ajian lembu sekilan bergetar di tubuhnya. Angin kecil berputar, debu beterbangan, dan beberapa preman terhuyung mundur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekan mereka. "Ini bukan gertakan, Yatno," kata Sekar, suaranya tetap tenang. "Aku bisa melawanmu, tapi aku tidak ingin. Aku ingin kau memilih jalan yang benar." Yatno menatap Sekar dengan campuran amarah dan kebingungan. Segala pengalaman bertahun-tahun sebagai penguasa pasar kini diuji oleh seorang gadis muda yang tidak ia kenal sepenuhnya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa bersalah, rasa takut, dan rasa hormat sekaligus. "Kalau aku menyerah, kau janji apa?" Suara Yatno rendah. Sekar tersenyum tipis, bukan senyum lemah, tapi senyum penuh keyakinan. "Pasar ini akan damai. Orang-orang akan berdagang tanpa takut. Kau bisa hidup tanpa rasa bersalah yang membebanmu bertahun-tahun." Sejenak, Yatno terdiam. Angin bertiup, membawa aroma sayur dan kopi dari pasar, tapi ada keheningan yang tak biasa. Orang-orang menahan napas. Preman-preman yang biasanya berani, kini gemetar. Lalu Yatno menunduk. Suara beratnya terdengar lirih, hampir seperti mengaku pada dirinya sendiri. "Aku tidak ingin kehilangan semua ini karena keserakahan dan ketakutan." Sekar mengangguk. Ajian lembu sekilan di tubuhnya mereda, tapi aura tenangnya tetap terasa. Ia tahu, pertarungan fisik tidak pernah diperlukan, kekuatan terbesar adalah keberanian untuk memilih benar, bukan menaklukkan. Pasar Semarang Baru mulai tenang. Pedagang menghela napas, preman-preman kembali menata diri.
Dan di tengah itu, Sekar dan Yatno berdiri, menatap satu sama lain, sadar bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Tetapi semua orang tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari sebuah periode baru, di mana ketakutan tidak lagi menguasai, dan ajian kuno tetap ada sebagai pengingat. Kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga. Beberapa minggu setelah konfrontasi itu, pasar Semarang baru benar-benar berubah. Suara teriakan preman tidak lagi menguasai lorong-lorong. Setoran masih ada, tapi kini tidak lagi sebagai alat takut, melainkan sebagai bentuk aturan yang adil. Pedagang berani berbicara, anak-anak bisa berlarian tanpa khawatir. Semua ini terasa seperti pasar baru, meski bangunannya tetap sama, aura lama sudah hilang. Yatno duduk di warung pojoknya, memandangi aktivitas pasar dengan mata yang berbeda. Tubuhnya tetap besar, wajahnya tetap keras, tapi kini ada ketenangan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Setiap langkahnya pelan, penuh pertimbangan. Ia tahu, kekuatan bukan lagi soal menakut-nakuti, tapi soal menjaga keseimbangan. Sekar, di sisi lain, berjalan di antara pedagang. Orang-orang tersenyum padanya, sebagian masih takut sedikit, tapi kebanyakan penuh hormat. Ia bukan lagi gadis asing yang misterius, ia menjadi simbol perubahan. Ajian lembu sekilan tetap ada, tapi tidak lagi menakutkan. Sekar telah belajar bagaimana menahan dan mengendalikan kekuatannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Yatno dan Sekar berdiri di atas satu los kosong. Pasar tampak ramai di bawah mereka, tetapi udara terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah diangkat. Aku tidak menyangka, ucap Yatno pelan, aku akan belajar dari seseorang sepertimu. Sekar tersenyum tipis, dan aku tidak menyangka harus menghadapi seseorang sepertimu untuk belajar mengendalikan ajian ini. Mereka berdua tertawa, tapi bukan tawa ringan. Tawa itu adalah campuran kelegaan, pengakuan, dan awal dari sesuatu yang baru. Tidak ada dendam, tidak ada ketakutan, hanya kesadaran bahwa kekuatan, ketika digunakan dengan benar, bisa membawa perubahan. Malam menjelang, lampu-lampu pasar menyala, memantulkan cahaya di lantai yang bersih dari debu dan sisa keributan. Sekar menatap ke langit, lalu menunduk pada Yatno. Pasar ini punya masa depan, bukan karena aku kuat, katanya, tapi karena kau berani berubah. Yatno mengangguk. Ia menatap para pedagang, anak buahnya, dan bahkan beberapa preman yang dulu menakutkan. Semua kini tersenyum, bekerja sama, bukan karena takut, tapi karena percaya. Dan di tengah itu, Sekar menyadari satu hal, kekuatan sejati bukanlah apa yang bisa kau pukul, terbangkan, atau taklukkan. Kekuatan sejati adalah pilihan, pilihan untuk melindungi, bukan menghancurkan, untuk menenangkan, bukan menakutkan, dan untuk menciptakan awal baru, bahkan di tempat yang dulu penuh kegelapan. Pasar Semarang baru tidak lagi milik Yatno, tidak lagi hanya milik Sekar. Pasar itu kini milik semua orang yang berani berdagang, tertawa, dan hidup tanpa rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, baik Yatno maupun Sekar menyadari, kadang, pertarungan terbesar bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Akhirnya, sebuah era baru dimulai, di mana keberanian, keadilan, dan kekuatan sejati berjalan berdampingan.